Akhirnya secara resmi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah menetapkan bahwa TKA atau tes kemampuan akademik ini akan dimulai di tahun 2025 ini. Lalu seperti apa itu TKA? Apakah sama dengan UN atau pengganti UN atau seperti apa? Di video kali ini kita akan berbagi informasinya perihal tentang TKA. Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini kita akan berbagi informasi perihal tentang TKA. Apakah TKA itu sama dengan UN atau TKA ini pengganti UN? Karena yang ramai di luar itu menyebutkan bahwa UN tahun ini akan mulai lagi, akan ada sama seperti UN lagi. Apakah memang benar seperti itu? Ya, karena TKA itu banyak dimention oleh orang-orang ya, bahwa TKA sebagai pengganti UN. Sebenarnya TKA itu apa sih? Terus tujuannya apa? Terus yang diuji apa ya? Kemudian pelaksanaannya seperti apa? Terus pesertanya siapa aja? Yuk kita bahas satu persatu sehingga nanti para warga sekolah mengetahui bahwa TKA itu apa? Apakah benar pengganti UN atau bukan? Kita mulai dari pengertian dari TKA itu sendiri. TKA adalah kegiatan pengukuran ya, atau cara mengukur ya capaian akademiknya ya, kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Jadi nggak semua pelajaran itu di tes kemampuan akademiknya ya, hanya beberapa mata pelajaran tertentu saja yang diujikan untuk capaian akademiknya. Nah, TKA ini berbeda dengan UN ya. Jadi kalau TKA itu tidak diwajibkan ya. Jadi peserta didik atau siswa atau murid yang mengajukan diri untuk mendaftar TKA. Sementara kalau waktu UN itu kan semua diwajibkan ya. Mata pelajarannya diuji dan semua diwajibkan. 3 mata pelajaran ya, bahasa Indonesia, matematika, terus sama apa lagi Mas Eka lupa, itu waktu zaman UN itu diujikan semua ya. Kalau tidak lulus atau tidak memenuhi passing grade di UN ya, maka tidak lulus ya. Nah, TKA ini enggak. Jadi TKA itu bukan penentu kelulusan. Kelulusan itu tetap adanya di sekolah ya. TKA ini hanya untuk mengukur ya capaian akademik pada murid tersebut di mapel tertentu. Ibaratnya kita mau bikin SIM ya. Sebelum bikin SIM kan biasanya kita ini dulu ya, sekolah mengemudi. Nah, sekolah mengemudi itu kita dikasih tahu tuh teorinya, kemudian nanti ada prakteknya. Nah, sebelum dapat lisensi bahwa kita mampu mengendarai kendaraan yang SIM-nya kita ambil, kita akan diuji dulu kan. Nah, sama seperti ini. Karena di beberapa tahun yang belakangan ini, dari hilangnya UN sampai dengan 2025 ini, nggak ada tuh alat ukurnya gitu. Jadi ya udah bebas, dan yang terjadi di lapangan ya seperti yang kita ketahui hampir berapa tahun belakangan ini sangat miris ya. Anak SMA nggak bisa berhitung, nggak bisa membaca. Nah, makanya di tahun 2025 ini ya mulai dilaksanakan ada yang namanya TKA untuk mengukur capaian akademik pada murid-murid di sekolahan di mata pelajaran tertentu. Tidak semuanya menggunakan, tidak semua mata pelajaran diujikan. Itu poinnya ya. Kemudian TKA ini berbeda dengan UN ya. TKA itu tidak diwajibkan, sementara UN diwajibkan. Kemudian TKA itu tidak menjadi persyaratan kelulusan, sementara UN itu menjadi syarat kelulusan ya. Itu poinnya, oke. Kemudian tujuannya itu apa sih Mas Eka untuk TKA ini? Jadi ada 4 tujuan TKA ya. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan informasi capaian akademik murid ya yang terstandar secara nasional untuk kepentingan seleksi akademik. Nah, ini nih ya, berkaitan dengan SPMB. Sebab apa? Setelah hilangnya UN, itu untuk seleksi akademik itu nggak rata secara skala nasional. Ada yang menggunakan nilai rapot, kemudian nilai rapotnya di-up ya, ya dimain-mainin, bahkan ada yang nilainya 99, ada yang nilai 100. Ketika dites ternyata nggak bisa. Contoh misalkan matematikanya 99, ternyata begitu duduk di kelas jenjang selanjutnya, ketika dites matematikanya nggak bisa. Hitung-hitungan, tambah-tambahan, mungkin pecahan dan segala macamnya itu nggak bisa. Ya, ini kan
jadi bohong gitu loh, rapotnya ketahuan banget. Dengan adanya TKA ini bertujuan untuk memvalidasi nilai rapot tersebut. Bener nggak sih nilai rapotnya misalkan matematikanya 90, ya coba dites menggunakan TKA, oh ternyata nilai rapot dengan TKA nilainya ya sama lah begitu ya. Ya memang valid berarti, memang hasil sendiri, sehingga punya nilai standar loh, punya standarisasi nilai di skala nasional ya tentang capaian akademik yang kemudian nanti digunakan untuk keperluan seleksi akademik di baik itu jenjang SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi ya. Jadi sekali lagi kita bisa tahu tuh ya punya nilai capaian akademik itu tujuannya, ada standarisasinya. Kemudian yang kedua menjamin mutu akses murid dari pendidikan formal maupun non formal ya terhadap penyetaraan hasilnya. Karena kan ada yang dari pendidikan non formal, kemudian ada yang formal formal kan seperti di sekolah pada umumnya yang non formal seperti homeschooling, kemudian paket dan segala macamnya. Itu yang non formal ya. Nah, itu disetarakan hasilnya dengan adanya TKA. Selama ini kan kemungkinan teman-teman yang dari paket dan segala macam walaupun sederajat tapi hasilnya kayak dilihat sebelah mata lah seperti itu. Akhirnya dengan adanya dengan adanya TKA ini bertujuan disamaratakan, disetarakan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita memiliki standar nilai capaian akademiknya, maka ini akan mendorong kapasitas pendidik ya untuk mengembangkan penilaian yang berkualitas ya. Jadi nggak sekedar ngasih nilai terus ya udah begitu aja kan. Kalau yang kemarin kan wajib tuh anak semua naik kelas ya, jadi nilai asal aja di up walaupun dia nggak bisa dikasih aja nilai KKM standar biarin lulus dan segala macamnya. Nah dengan adanya TKA mudah-mudahan ini memberikan atau mendorong kapasitas pendidiknya untuk memberikan atau mengembangkan penilaian yang lebih berkualitas lagi. Kemudian yang keempat adalah memberikan bahan acuan ya pengendalian dan penjaminan mutu untuk lembaga ya untuk mengambil kebijakan. Jadi kita bisa tahu ternyata dari hasil tes TKA ini ya di wilayah A, B, C, D dan skala nasionalnya kurang nih, maka nanti akan dibuat kebijakannya berdasarkan data tersebut. Itu tujuannya ya. Jadi sekali lagi tujuan dari TKA itu bukan untuk syarat kelulusan, bukan ya. Jadi kita pengen tahu ada capaiannya sampai di mana sih. Analogi tadi seperti yang mau buat SIM gitu ya. Udah sampai mana sih gitu kan kemampuan dia mengendaranya, minimal standar lulus membuat SIM itu A, B, C, D, E, E gitu kan. Baru nanti SIM-nya dikeluarkan, sama seperti TKA kurang lebih seperti itu ya. Kapan pelaksanaannya? Terus siapa yang melaksanakan TKA? Yang melaksanakan TKA itu adalah sekolah yang terakreditasi. Jadi kalau sekolah tidak terakreditasi, maka dia bisa menumpang di sekolah yang akreditasi ya. Pesertanya ya untuk yang TKA itu dimulai dari kelas 6 SD, kemudian kelas 9 SMP, kelas 12 SMA dan SMK serta sederajat MA, terus MK ya, SMP, MTS, dan sederajat SD, MI, dan sederajat ya. Itu hanya di kelas akhir aja ya untuk pesertanya. Kelas 5 boleh nggak mas? Nggak, kelas 5 itu ada yang namanya ANBK. Apa itu ANBK? Yaitu nanti dibahas lah ya. Yang sekarang kita bahas adalah TKA. Jadi TKA hanya khusus untuk di kelas akhir ya, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 ya. Dan hanya bisa 1 kali dalam 1 tahun. Kalau misalkan contoh, Mas Eka, saya sekarang kan kelas 6 nih. Kemudian saya nggak mau ikut TKA karena kan tadi kata Mas Eka di peraturannya bahwa TKA itu nggak wajib. Saya mau ikut TKA aja tahun depan, bisa nggak? Untuk saat ini nggak, karena hanya bisa dilakukan di satuan pendidikan aktif atau siswa aktif di sekolah satuan pendidikannya ya. Saat itu kalau udah lulus dia nggak bisa ikut TKA ya. Terus kalau mau ikut TKA gimana? Ya nggak bisa untuk saat ini aturannya. Tapi nggak tahu nanti aturan ke depannya seperti apa. Nah, untuk mata ujian TKA-nya sendiri ya itu berbeda ya. Untuk jenjang SD dan SMP itu ada matematika ya dan bahasa Indonesia ya. Jadi SD dan SMP itu hanya 2 mapel aja, matematika dan bahasa Indonesia. Kemudian yang di jenjang SMA itu ada 5 mapel. Wah, banyak banget Mas Eka. Ya, jadi 3 wajib, 2 pilihan ya untuk yang di SMA nih ya. Yang wajibnya itu apa Mas Eka? Yang wajibnya itu bahasa Indonesia, matematika, kemudian bahasa Inggris. Ya, itu yang wajib. Untuk SMA, SMK juga demikian, wajib 3, kemudian MA juga wajib 3, kemudian yang MK juga wajib 3, dan sederajat juga wajib 3. Ya, itu 3 mapel wajib. Dan yang 2
Untuk yang SMA itu bebas milihnya, ya sesuai nanti peminatan di perguruan tinggi yang akan kalian ambil untuk yang mau masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNBT atau SNBP ya. Silakan pilih ya, apakah bahasa Indonesia lanjutan, mungkin untuk yang mau ke jurusan Fakultas Bahasa Seni dan segala macamnya, kemudian bahasa Inggris lanjutan, atau yang mau ke perguruan tinggi jurusan bahasa Inggris, atau mau ke matematika ya, ke dokter dan segala macam, itu nanti ada beberapa pilihan mapel ya. Mapelnya ada kurang lebih 18 sampai 19 gitu ya. Nah, sementara yang SMK untuk yang pilihan dia pilihannya kewirausahaan, kemudian dan pilihan lainnya. Usahakan ambil yang kewirausahaan untuk yang SMK ya. Kemudian yang satu lagi pilihan yang lainnya ya. Seperti itu untuk pilihan mata uji TKA-nya. Ya, sekali lagi TKA-nya nanti atau mata ujian TKA-nya itu bukan sebagai syarat kelulusan. Yang terakhir adalah hasil dari TKA ini untuk apa, Mas Eka? Ya, kita udah tahu nih apa itu TKA, tujuannya, kemudian bedanya dengan UN itu apa, kemudian pelaksanaannya dilaksanakan di sekolah, kemudian pesertanya siapa, mata ujiannya apa, kita udah tahu semua. Hasilnya apa sih gitu ya? Jadi hasil dari TKA ini atau output dari TKA ini adalah sertifikat nanti teman-teman, para warga sekolah ya. Kita akan mendapatkan sertifikat TKA-nya, bentuk sertifikatnya seperti ini. Ya, di situ tertera nilainya, identitas kita. Nah, sertifikat ini nanti ya, hasil dari TK ini bisa digunakan untuk dua kepentingan ya. Pertama adalah menjadi atau bisa menjadi bagian dari syarat umum ya. Syarat umum, ingat, syarat umum ya dari SPMB ya di tahun berikutnya. Berarti di tahun 2026 ya. Dan seterusnya di jalur prestasi para warga sekolah ya. Jadi untuk para warga sekolah yang mau ngambil jalur prestasi, karena jalur prestasi itu banyak privilege-nya ya, bebas milih di mana aja seperti itu ya. Biasanya kalau yang prestasi itu lebih dispesialkan lah karena dia berprestasi kan ya. Nah, ini menjadi syarat umum ya, hasil TK-nya bisa menjadi syarat umum. Jadi kalau nggak ada TKA-nya maka tidak bisa ngambil jalur prestasi seperti itu ya, karena kan syarat umum harus dipenuhi semua kecuali syarat khusus ya. Kalau khusus ya umum semuanya, berarti ya harus tertera hasil TKA-nya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Nah, contohnya yang di PPDB atau SPMB tahun 2025 kemarin itu kan TKA-nya ya, nilai kemampuan akademiknya diambil dari nilai rapot dan nilai persentil. Kalau untuk yang di DKI Jakarta, untuk yang di luar DKI Jakarta masih kurang tahu tuh ya, karena nggak ngikutin kalau yang dari luar. Tapi kalau yang di DKI Jakarta dia menggunakan nilai rapot dan nilai persentil karena belum ada hasil TKA-nya. Nah, di tahun besok ya, di tahun 2026 hasil TKA-nya akan keluar, maka itu yang akan digunakan untuk jalur prestasi. Dan apakah di jalur-jalur berikutnya akan menggunakannya? Ya mudah-mudahan aja digunakan menggunakan hasil TKA-nya, sehingga walaupun dia tidak menjadi syarat kelulusan, dia bisa menjadi syarat hasil SPMB-nya gitu loh ya. Jadi kita bisa ketahuan menggunakan nilai, nggak lagi kayak apa ya, kalau nggak ada nilai itu kayak ini tahun kemarin tuh yang di jenjang SMA Mas Eka suka banget untuk SPMB-nya karena menggunakan nilai. Mudah-mudahan nanti yang mau masuk SMP dan SMA juga demikian menggunakan nilai. Jadi nggak main umur-umuran ya, petua-tua, terus nggak main pendeket-deket dari rumah. Ya boleh menggunakan jarak atau domisili, tapi yang diukur pertama adalah nilai dulu, baru nanti domisilinya. Jadi diadu nilainya dulu baru domisilinya, atau domisilinya dulu baru nilainya. Jadi murid atau peserta didik itu termotivasi untuk belajar lagi ya, karena beberapa tahun setelah UN hilang, instrumen penilaiannya itu jadi jadi nggak jelas gitu. Yang ini beda, yang itu beda. Jadi skala nasional jadi beda-beda. Nggak usah jauh-jauh lah. Misalkan tetanggaan lah, Jakarta dengan Tangerang dan Depok itu berbeda-beda ya. Bahkan di Kemenak juga berbeda. Mudah-mudahan dengan adanya TK ini jadi seragam semua. Itu yang pertama ya, digunakan sebagai syarat umum di SPMB. Yang mau ke SMP berarti SD ya. SD mau ke SMP menggunakan TKA, kemudian SMP ke SMA nanti menggunakan TKA. Nah, untuk yang SMA ya, itu menjadi pertimbangan ya, sekali lagi menjadi pertimbangan ya dalam seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP dan SNBT. Ini agak ribet ngomongnya soalnya ya. Jadi seleksi nasional berbasis prestasi dan seleksi nasional berbasis tes ya.
Jadi itu menjadi bahan pertimbangan. Terus yang Mas Eka dapat informasinya juga, ke depannya kemungkinan besar TKA juga untuk anak-anak yang SMK itu akan menjadi bahan pertimbangan saat melamar kerja. Ya contoh misalkan dari lulusan SMK dia ada TKA-nya enggak gitu. Itu menjadi bahan pertimbangan loh ya. Karena kan di TKA-nya ada kewirausahaan, kemudian nanti ada beberapa mapel pilihan lainnya ya. Nah itu hasil dari TKA-nya yang nantinya akan digunakan di tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan berjalan lancar TKA-nya, terutama untuk yang di tahun 2025 ini ya. Untuk yang jadwalnya itu akan dimulai di November mendatang ya, di November di tanggal 1 sampai tanggal 9 untuk jenjang SMA, MA, SMK dan MK ya. Itu akan dimulai di tahun 2025 ini ya, untuk jenjang SMA yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan di SNBP dan SNBT. Jadi untuk para warga sekolah yang berada di kelas 12 SMA, SMK atau MA ataupun MK, siap-siap mulai dari sekarang ya, cari informasi sebanyak-banyaknya dan bagaimana cara daftarnya kita akan bahas di video berikutnya. Karena ini adalah rangkaian video TKA yang insya Allah Mas Eka nanti akan update terus ya. Mulai dari pembahasan soal sampai nanti ada tryout-nya. Kemudian dari uji cobanya nanti kita akan bahas semua. Oke? Mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jangan lupa bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.